Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abah Tugas Jati dalam kontes keilmuan, berbagi-bagi ilmu yang ada. Ajarkanlah walau seayat. Berikut ini saya akan menyampaikan berupa ilmu penakluk dan penduduk tingkat tinggi. Diketahui dalam beberapa waktu belakangan ini, pemberitaan mengenai perselingkuhan begitu marak, sehingga tak berlebihan jika kemudian fenomena perselingkuhan ini disebut sebagai tren akhir zaman. Perselingkuhan sendiri bisa terjadi karena berbagai sebab, misalnya karena sering bergaul berduaan atau akibat bergaul tanpa batas-batas sesuai agama. Tapi penyebab perselingkuhan yang paling dominan adalah karena godaan orang lain dan lemahnya iman di dalam diri seseorang. Jika kita berfokus pada godaan orang lain, maka kita harus melihatnya pada dua aspek sekaligus. Pertama, aspek fisik, kemudian kedua, aspek metafisik. Nah, aspek fisik bisa jadi karena si penggoda memiliki wajah tampan, rupawan atau cantik mempesona, kemudian berkarisma dan pandai merayu. Faktor ini memang bisa membuat orang jatuh cinta, terlebih apabila lemahnya iman dan ilman di dalam dada. Akan tetapi, aspek yang jauh lebih berbahaya adalah aspek dari metafisik. Tahukah metafisik? Dalam banyak kasus, perselingkuhan terjadi karena sebab kekuatan guna-guna atau ilmu pemikat aliran hitam. Apabila ilmu gaib ini sudah bekerja dengan baik, maka jangan heran apabila ada suami atau istri yang mendadak berubah, kehilangan cinta dan romantismenya kepada pasangan. Dia terlalu galak dan kasar, tetapi giliran pada selingkuhannya begitu lemah lembut dan penurut. Tak sedikit suami yang berubah pelitnya minta ampun kepada istrinya, istri sahnya, kedekut. Tetapi giliran pada selingkuhannya royal setengah mati. Perubahan di luar kewajaran ini bisa terjadi disebabkan karena sihir dan ilmu gaib. Suami atau istri yang mengalami perubahan sikap semacam ini pasti sudah terpapar kekuatan guna-guna ilmu hitam. Mengapa radiasi ilmu hitam bisa dengan mudah meracuni mereka? Jika ini terjadi menimpa pasangan Anda, maka sangat mungkin istri atau suami Anda itu tubuhnya kosongan. Maksudnya, dia tidak memiliki benteng gaib apapun sehingga orang ketiga bisa dengan mudah menggunakannya. Jadi tidak memiliki benteng gaib apapun sehingga dengan mudah orang ketiga menggunakannya. Harus kita ingat bersama, persaingan ini sangatlah keras dalam semua aspek kehidupan, mulai dari cinta, karir, usaha sehingga jabatan hancur, semuanya tak luput dari intervensi mistik atau ilmu gaib. Oleh karena itu, jangan polosan. Membiarkan jiwa dan ragamu tanpa benteng gaib, maka sama saja memberi jalan penderitaan bagi Anda dan keluarga Anda. Dengan tubuh kosongan Anda akan menuai derita dan air mata. Karena itu, patrikan niat di dalam dada bahwa Anda mengubah derita air mata jadi senyum, tawa bahagia. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan. Lewat unggahan ini saya akan menjazahkan sebuah amalan ilmu tingkat tinggi yang amalannya bersumber dari Al-Quran. Diawali dengan melakukan gerakan puasa setiap bulan, yakni puasa bila ruhin 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ini dilakukan setiap bulan, setidaknya selama 7 bulan.
Selama berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga harus bersabar dan suka menolong sesama. Saat berpuasa, amalkan ayat di bawah ini sebanyak 1000 kali setiap harinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang Indonesianya, ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran surat Yusuf 4. Kemudian tambahi, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Yang Indonesianya, maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran surat Yusuf 31. Kemudian ditambah lagi, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitushna'a ala 'aini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran surat Toha 39. Kemudian ditambah lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ali Imran 31. Selanjutnya, setelah selesai puasa, rangkaian ayat-ayat di atas cukup dibaca 11 kali setiap selesai sholat fardu. Demikian gerakan yang harus Anda jalankan. Adapun setelahnya itu, maka Anda harus komitmen mengamalkan hal-hal berikut ini. Pertama, rajin sholat, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan alasan apapun. Kedua, jangan maksiat, sekecil apapun maksiat jangan pernah Anda lakukan. Kemudian jangan melekat, atau maksudnya setelah mengamalkan ilmu ini Anda jangan memikirkan dan menunggu apakah kekuatan ilmu sudah bereaksi atau belum. Yang juga menjadi catatan tirakatnya, niatkan semata-mata hanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebanyakan stres, galau, sedih, emosi, was-was. Hatimu harus di-setel ke mode on, di gelombang ikhlas dan sabar. Kemudian 5, jangan sekali-sekali disalahgunakan, bisa terkena laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat pedih. Demikian penyampaian saya, pesan saya di unggahan kali ini untuk kebahagiaan Anda. Kemudian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.